Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taskia Clara Saleha dengan NPM 2417052-2003 dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu proses belajar saya mengenai materi organisasi dan arsitektur komputer perancangan kinerja di chapter 4, yaitu memori internal. Nah, memori itu memiliki karakteristik yaitu lokasi, kapasitas, unit transfer, metode akses, kinerja, jenis fisik, sifat-sifat fisik, dan organisasi. Nah, untuk lokasinya itu ada di CPU atau register, internal di main memory, dan eksternal di secondary memory. Nah, untuk kapasitasnya itu ada ukuran word, itu satuan alami organisasi memori, dan banyaknya words itu atau bytes. Nah, untuk satuan transfer itu internal, jumlah bit dalam sekali akses sama dengan jumlah saluran data atau ukuran word. Dan untuk eksternalnya dalam satuan block yang merupakan kelipatan word. Terus ada addressable unit, yaitu lokasi terkecil yang dapat diamati secara unik. Secara internal biasanya sama dengan word. Untuk disk digunakan satuan cluster. Nah, selain belajar dari PPT ini, kita bisa mencari tahu lebih banyak mengenai organisasi dan arsitektur komputer yang memori internal menggunakan AI atau menggunakan ChatGPT. Nah, di sini dijelaskan bahwa memori internal itu adalah jenis memori yang terletak di dalam sistem komputer dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat prosesor sedang melakukan operasi. Memori ini memiliki kecepatan tinggi dan berfungsi untuk menyimpan instruksi serta data yang diolah. Dijelaskan juga bahwa di sini ada jenis-jenis memori, yaitu ada RAM atau Random Access Memory, itu memori sementara yang bersifat volatil atau data hilang saat daya mati, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif digunakan. Nah, tipe RAM ini ada dua, yaitu DRAM atau Dynamic RAM, itu harus disegarkan atau refresh secara berkala. Terus ada SRAM atau static RAM, lebih cepat dan tidak memerlukan refresh tetapi lebih mahal. Selanjutnya ada ROM atau read only memory. Nah, ini memori permanen yang bersifat non volatil atau data tidak hilang saat daya mati, berisi instruksi yang tidak berubah seperti firmware atau BIOS. Nah, jenis ROM ini ada 3, yaitu PROM, Programmable ROM, itu dapat diprogram sekali saja. Terus ada EEPROM, Erasable Programmable ROM, dapat dihapus dan diprogram ulang menggunakan sinar ultraviolet. Selanjutnya ada EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM, ini dapat dihapus dan program ulang menggunakan sinyal listrik. Nah, selanjutnya ada cache memory. Cache memory itu memori kecil berkecepatan tinggi yang terletak di antara prosesor dan RAM. Digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan untuk mempercepat akses. Selanjutnya cache dibagi menjadi level 1, level 2, level 3, di mana level 1 adalah yang tercepat tetapi memiliki kapasitas yang kecil. Nah, selanjutnya, ini adalah karakteristik dari memori internal. Itu ada kecepatan akses, kapasitas, volatilitas, dan lokasi. Selanjutnya ada hierarki dari memori, itu ada register, ini yang paling cepat tapi kapasitasnya kecil. Selanjutnya ada cache, selanjutnya RAM, dan terakhir memori eksternal yang terdiri dari HDD, SSD, dan lain-lain. Nah, untuk dari fungsinya ini sendiri, memori ini digunakan untuk menyimpan instruksi dan data
untuk diakses oleh CPU, meningkatkan kecepatan proses dengan menyediakan data yang cepat diakses. Terus bisa menjembatani kesenjangan kecepatan antara prosesor dan memori eksternal. Nah, untuk perkembangan teknologi memori sendiri, ini terfokus pada peningkatan kecepatan akses, penurunan konsumsi daya, dan kapasitas yang lebih besar, pengurangan ukuran fisik chip memori. Nah, selanjutnya di memori itu kan ada chase. Nah, sini kita juga bisa cari tahu apa itu chase. Nah, chase itu adalah memori berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses oleh prosesor. Tujuan utama chase sendiri yaitu mempercepat waktu akses data dan mengurangi latensi antara prosesor dan memori utama atau RAM. Nah, di sini kan fungsi chase itu menyimpan salinan data dari memori utama yang digunakan, terus bisa mengurangi waktu yang diperlukan oleh prosesor untuk mengambil data dan meningkatkan kinerja keseluruhan sistem komputer. Nah, terus untuk hierarki chase sendiri itu ada level 1, level 2, dan level 3. Selanjutnya tadi kan ada RAM dan ROM. Di sini kita juga bisa cari tahu perbedaan dari ROM dan RAM. Nah, ini merupakan perbedaan RAM dan juga ROM. Jadi RAM itu kan random access memory, sedangkan ROM adalah read only memory. Jadi fungsi utama RAM sendiri itu menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang digunakan oleh prosesor, sedangkan ROM itu menyimpan data permanen seperti firmware dan program sistem dasar. Nah, sifat datanya itu kalau RAM itu volatil, kalau ROM itu non volatil. Nah, kalau untuk akses datanya sendiri, RAM itu dapat dibaca dan ditulis, sedangkan ROM hanya bisa dibaca atau read only, meskipun beberapa jenis ROM modern bisa diubah. Nah, untuk kecepatannya itu kalau RAM itu lebih cepat daripada ROM. Nah, kalau ROM sendiri itu lebih lambat. Nah, untuk penggunaannya, kalau RAM itu digunakan untuk menyimpan data sementara selama komputer bekerja. Kalau untuk ROM sendiri digunakan untuk menyimpan data permanen. Nah, kapasitasnya juga itu beda. Kalau RAM itu lebih besar dibandingkan dengan ROM. Nah, untuk lokasinya sendiri, kalau RAM itu terletak di dekat prosesor. Nah, kalau misalnya ROM itu tertanam pada motherboard atau perangkat keras tertentu. Selanjutnya, kita bisa cari dari sumber lain mengenai materi ini. Nah, ini kita bisa cari dari sumber lain. Ini dari Universitas Brawijaya. Nah, di sini dijelaskan bahwa memori adalah bagian komputer, tempat program dan data-data disimpan. Jadi, pengertiannya itu masih sama seperti sebelumnya, bahwa memori itu adalah tempat untuk menyimpan program atau data-data. Nah, istilah store atau storage untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan penyimpanan disket, tetapi informasi dibaca dan ditulis aneka ragam jenis teknologi organisasi untuk kerja dan harganya. Nah, ini juga dapat dijelaskan latar belakang dari memori internal. Itu adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Register yang terdapat di dalam prosesor chase memori dan memori utama berada di luar prosesor. Nah, ini dijelaskan kalau memori itu
ada dua kriteria, yaitu volatil dan non volatil. Tadi jelaskan kalau volatil itu untuk RAM dan non volatil itu untuk ROM. Ini memori didasarkan karakteristiknya, materinya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ada 3 lokasi keberadaan memori di dalam sistem komputer, yaitu memori lokal. Memori ini berada dalam CPU, terus memori ini diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Terus kalau memori internal itu berada di luar CPU, biasanya digunakan untuk media RAM. Ya, di sini juga dijelaskan untuk beberapa memori semikonduktor. Di sini dijelaskan ada RAM. Ini ada faktor-faktor penting dari RAM, itu ada type, capacity, fungsi, FSD, bandwidth, dan IC. Dijelaskan juga kalau type itu menerangkan jenis atau variasi dari RAM, capacity itu menjelaskan besar kapasitas penyimpanan data RAM, dan FSD itu singkatan from set bus. Bus itu besar jalur data antara prosesor dan RAM. Terus fungsi ini menerangkan fungsi dari RAM seperti unbuffered, ECC atau registered. Terus bandwidth itu merupakan besarnya data yang dapat ditransfer atau diolah dalam waktu 1 detik. Terus jumlah IC itu menerangkan berapa banyak chip atau IC yang dipasang pada modul RAM. Ini ada banyak jenis RAM, tadi sudah diketahui lewat ChatGPT. Ini untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi. Nah, ini untuk ROM, read only memory. Ada 6 jenis juga, tadi sudah dipelajari di materi ChatGPT. Nah, mungkin itu pembelajaran tentang arsitektur dan organisasi komputer mengenai memori internal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.